Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi terkait dengan akan naiknya kondisi spiritual, yaitu tentang takdir yang akan terjadi. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang pemuda di akhir zaman ini yang menanyakan tentang mimpi yang dialaminya. Bertanya kepada saya melalui WA, si Fulan bermimpi di dalam kelas bersama teman baiknya sesama SMP, yang namanya sebut saja Mr. X. Di dalam kelas tersebut, Fulan itu lagi belajar bareng. Guru di dalam kelas itu adalah seorang perempuan. Saat guru itu lagi mengajar, terlihatlah si Fulan di dalam kelas itu susah memahami. Setelah Fulan itu diajari temannya yang bernama Mr. X tadi, kemudian Fulan memahami pelajaran tersebut. Dan selanjutnya Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi termasuk salah satu yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara atau tarekat merespon mimpi, karena mimpi disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik merupakan kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Hal itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi diatur di dalam Islam juga tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu hanya orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad SAW itu juga ahli takwil mimpi. Banyak disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan di dalam hadis yang lain. Mimpi adalah bagian dari kenabian. Kalau mimpi itu dialami seorang muslim yang saleh dan seorang mukmin, apalagi seorang yang makomnya ihsan. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh, apalagi mukmin, apalagi ihsan, seperti Nabi itu di makom ihsan, para nabi, para wali, para rasul di makom ihsan, itu semuanya mendapat peluang rahmat berupa petunjuk mimpi bagian kenabian. Kalau misalkan mimpi itu bagian kenabian, maka itu adalah hakiki dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembangnya tidur seperti pemahaman orang awam pada umumnya. Nabi Muhammad SAW seringkali mendapatkan mimpi, makanya beliau itu seringkali bertanya kepada para sahabat ketika selesai menunaikan sholat berjamaah bersama mereka. Nabi mempertanyakan kepada para sahabat, siapa yang bermimpi tadi malam? Jika misalkan ada sahabat yang bermimpi, maka Nabi Muhammad sebagai orang yang ahli takwil mimpi, beliau mentakwilkan, beliau membantu memaknai mimpi tersebut, karena di dalam mimpi itu ada pesan-pesan yang tersembunyi. Ada yang secara tersirat dan juga ada yang secara
tervisualkan. Nah, jadi ada mimpi petunjuk dari Allah itu ada dua, mimpi yang perlu ditakwil, yang mana mimpi tersebut adalah mimpi yang mengandung simbol-simbol, ya, memiliki makna tersirat. Sedangkan mimpi yang tidak perlu ditakwil, itu mimpi yang akan terjadi sebagaimana visual mimpinya, tidak perlu ditakwil, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam surat Al-Fat ayat 27, ya, bahwa Allah ingin membuktikan mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Sedangkan contoh mimpi petunjuk dari Allah yang memiliki makna tersirat itu dialami Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 4. Bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Yang makna mimpinya itu terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Bahwa keluarganya beliau itu berada di dalam kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu, mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami si fulan, itu memiliki petunjuk yang tersirat bahwa fulan itu akan naik kelas. Karena mimpi sebelumnya yang dialami si fulan itu berada di sekolah SD. Nah, mimpi yang tadi saya diceritakan kepada saya, hari ini fulan bercerita kepada saya melalui WA tentang mimpi sudah di bangku SMP. Nah, fulan ini berada di dalam bimbingan saya secara jarak jauh, secara online. Jadi beliau itu saya berikan pemahaman tentang ilmu ma'rifatullah, saya berikan cara mujahadahnya melakukan ibadah yang Allah wajibkan dan menambahi dengan yang sunnah memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Yang dengan mujahadah membaca sholawat wahidiyah tersebut akan diberikan raport-raport spiritual melalui mimpi, yang mana mimpi itu bagian dari kenabian. Tentang sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, istri saya sudah mendapatkan petunjuk bahwa dengan mengamalkan sholawat itu akan mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah. Sedangkan saya mendapat petunjuk tentang sholawat ya sayyidi ya Rasulullah itu akan diberikan kecerdasan akal. Dan di mimpi yang lain saya diselamatkan oleh Allah karena mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, dan saya diizinkan untuk mengijazahkan sholawat tersebut, yang mana sholawat itu dari almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedunglo. Nah, itu saya diizinkan oleh Allah mengijazahkan sholawat tersebut melalui mimpi saya, bahwa ketika di mimpi saya itu ada orang yang tidak pernah mengalami mimpi, maka saya berkata di dalam mimpi itu karena buta hati. Yang mana buta hati itu karena sering bermaksiat. Akhirnya seperti yang disabdakan Nabi, maksiat itu menorehkan titik hitam di hati, menutupi hati, akhirnya sulit mendapat petunjuk kecuali dia bertobat. Nah, salah satu cara untuk membersihkan titik hitam di kolbu dengan cara mudah dan pasti diterima yaitu dengan sholawat. Ya, sholawat ya Sayyidi Rasulullah Anda amalkan kalau mau mendapat petunjuk tentang keadaan spiritual Anda. Baca selama 30 menit setiap hari, selama 40 hari berturut-turut dalam keadaan suci menghadap kiblat. Hitung menitannya saja, 30 menit. Terserah waktunya, bebas, mau siang, mau malam, mau sore, terserah, bebas. Yang penting 30 menit minimal, tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Jadi saudara kita itu si fulan akan mendapat kenaikan tingkatan spiritual, sudah masuk ke SMP. Dan fulan tergolong orang yang susah memahami ilmu kecuali dia diajari oleh orang lain. Jadi itulah maksud dari petunjuk mimpi yang dialami fulan. Fulan diberitahu bahwa beliau itu akan naik level dengan simbol SMP, yang awalnya mimpi di bangku SD, sekarang di SMP, sudah beberapa hari yang lalu sudah naik. Karena apa? Saya anjurkan untuk mempelajari ilmu syariat, ilmu peraturan, hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, oleh karena itu Allah memberi rapor spiritual, pemberitahuan terupdate, tapi ini akan, bukan terjadi, tapi akan, tergantung si fulan mau belajar serius apa tidak. Oleh karena itu, Anda semua jika ingin mendapat mimpi seperti fulan, lakukanlah apa yang saya anjurkan tadi.
amalkan ibadah yang wajib dan perbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga bermanfaat.